Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di keseharianku. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak gadis yang tinggal di Desa Bahagia, Kabupaten Bekasi. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Nah, teman-teman, pagi ini kegiatanku masak di dapur sederhana. Aku hari ini mau masak nasi tiwul ya teman-teman. Dan nanti untuk temennya nasi tiwul, aku mau buat sambal terong ikan asin rebus. Yuk ikutin kegiatanku hari ini atau aktivitasku pagi ini. Jangan di skip-skip agar teman-teman tahu nasi tiwul itu seperti apa ya. Nah, tadi tiwulnya itu udah aku rendam sekitar 10 menit setelah aku cuci bersih. Setelah aku rendam langsung aku kukus ya teman-teman. Untuk ngukusnya butuh waktu 15 menit juga udah mateng ya teman-teman. Dan tadi di bawahnya tiwul itu aku alasin dengan nasi biar supaya tiwulnya itu nanti nggak basah atau lembek gitu. Nasinya tuh nasi sisa kemarin, aku nggak masak nasi putih lagi karena masih ada untuk alas tiwul, dan nanti tuh anak-anak juga makannya sama ya teman-teman. Anak-anak tuh udah aku kasih tahu rasa tiwul itu seperti apa, udah aku pernah suruh makan. Alhamdulillah mereka bisa nerima juga. Awalnya sih mungkin agak aneh ya mereka bilang, tapi setelah melihat ibunya sering makan, nggak sering sih tapi udah beberapa kali, akhirnya mereka juga ikut makan dan katanya sih enak gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini udah aku angkat teman-teman, kemudian nasi putihnya aku campur ke tiwulnya. Jadi biar jadi banyak ya, soalnya tiwulnya tuh punya simpenan cuman sedikit banget. Itu juga sisa udah lama dikasih adik saya waktu itu, bawa dari kampung ya. Nah, untuk nasi tiwul ini udah susah banget ditemukan sebenarnya teman-teman ya. Hanya daerah-daerah tertentu yang masih produksi atau membuatnya. Nah, aku mempersiapkan untuk temen makan tiwulnya. Di sini aku mau goreng tempe, terus bikin sambal terong campur ikan asin rebus ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya aku nggak belanja karena sayuran aku nyetok sekitar 1 minggu lebih, dan protein hewaninya aku untuk stoknya itu untuk 1 bulan. Jadi aku benar-benar pakai yang ada di kulkas yang udah aku stok. Menurut aku memang lebih aman ya untuk kita memutar-muter budgetnya seperti itu, lebih aman memang nyetok teman-teman. Jadi setiap hari kita buka kulkas, kita mau masak apa tinggal kita pas-pasin, kita cocok-cocokin. Nah, ini aku juga ada timun, nanti buat lalapan aku ambil 4 aja, nanti kalau habis ya tinggal ambil lagi. Terus terongnya tadi juga cuman ada sekitar 3 ya teman-teman. Nah, tomatnya ini aku pakai 1 yang ukuran besar. Nah, ini cabai hampir 2 minggu juga masih seger banget ya teman-teman ya. Untuk cabenya aku pengen agak pedas terus agak merah gitu, jadi nanti tuh enak, terus kelihatannya tuh cantik nanti sambelnya. Di sini aku lebih banyak pakai cabai merah, terus ada cabai rawit merah juga, atau disebut itu pada cabai apa ya, cabai galak atau cabai setan kayak gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan yang makan jangan kayak setan. Nah, ini lanjut aku mau siapkan juga untuk bawang putih, bawang merah. Aku pakai seperlunya aja ya teman-teman ya, secukupnya aja. Terus aku nggak mau yang boros-boros, supaya nanti itu pas sampai Pak Sugajian itu masih ketutut ya, atau apa ya, maksudnya masih cukup begitu. Tapi seandainya nggak cukup ya apa boleh buat ya teman-teman, yang penting kita udah berusaha. Nah, ini aku masih punya sisa bumbu ungkep ayam, nanti mau aku pakai untuk ngungkep tempenya. Jadi sebelum digoreng tuh aku mau ungkep tempenya tuh biar enak ya, nanti tuh jadi rasanya tuh gurih-gurih kayak ada aroma ayamnya gitu, karena memang bumbunya bekas ungkep ayam.
Nah, daripada kompornya nganggur, di sini aku lanjut ungkep ayam dulu. Lanjut nanti aku siapkan yang untuk bikin sambal terongnya. Nah, buat teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, saya ucapkan selamat pagi. Semoga aktivitasnya lancar dan semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan pokoknya semuanya lancar segala urusannya ya teman-teman ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini lanjut aku petik-petikin cabenya, aku kupas bawangnya, dan aku iris-iris timunnya juga. Pokoknya aku iris-iris terongnya juga, semuanya aku siap-siapkan dulu ya teman-teman. Untuk hari ini aku aktivitasnya sibuk di dapur. Karena sekarang tuh kakak udah kembali lagi ke Bekasi ya teman-teman. Kemarin itu untuk anak TK, SD, SMP, dan SMA itu kan liburan udah selesai. Nah, sekarang gantian yang sedang kuliah mahasiswa-mahasiswinya. Mulai hari Senin kemarin mulai liburan. Jadi kayak estafet ya teman-teman ya. Kalau Dede udah mulai masuk dari hari Senin kemarin. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kalau anak-anak ada di rumah gini, pekerjaanku itu berasa berkurang karena ada yang bantuin. Alhamdulillah, anak-anak itu mau bantuin kerjaan ibunya. Jadi aku lebih fokusnya kalau ada anak-anak itu, aku fokusnya tuh ya masak di dapur sederhanaku. Ya begitulah ya teman-teman, alhamdulillah karena anak-anak memang udah gede-gede, udah besar-besar. Waktu zamannya anak masih kecil ya semuanya aku kerjakan sendiri. Serepot apapun ya aku kerjakan sendiri. Tapi ya alhamdulillah ya sekarang udah pada besar, mereka yang meringankan pekerjaan ibunya. Nah, ini lanjut aku iris-iris timunnya. Tadi udah aku cuci bersih semuanya ya teman-teman. Ini aku iris-iris timunnya tuh serong-serong aja. Dan untuk bumbu-bumbunya sebelum aku blender juga aku potong-potong supaya mempermudah menghaluskan di blendernya. Karena blenderku tuh blender kapsul ya teman-teman. Jadi lebih gampang bila dipotong-potong kecil-kecil kayak gini. Buat teman-teman semua, aku ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan kalian semua, yang selalu support, selalu dukung channel aku, dan yang baru bergabung pun aku ucapkan banyak terima kasih, juga yang baru menemukan channelku dan yang sudah komen-komen di kolom komentar videoku, dan yang nggak komen pun aku ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman karena selalu support. Bahan-bahan bumbu udah aku potong-potong, lanjut aku mau blender. Nah, di sini aku pakai air supaya lebih mudah untuk menghaluskannya. Oh iya, aku mau jelasin tentang tiwul ya teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman tuh ada yang nggak kenal atau nggak ngerti tiwul. Tiwul itu terbuat dari singkong. Prosesnya itu kalau nggak salah ya teman-teman, aku juga nggak pernah bikin ya. Karena waktu kecil aku sering banget dikasih makan tiwul sama orang tuaku. Memang waktu itu keadaannya memang masih sulit ya. Jadi itu kalaupun ada sawah juga nunggu panennya lama. Jadi sembari nunggu panen itu biasanya untuk nyambung makan atau kebutuhan sehari-hari makannya itu ya dari tiwul itu ya teman-teman, disambung dari singkong. Jadi prosesnya itu singkong yang baru dicabut itu terus dikupas kulitnya, kemudian dijemur sampai kering, terus direndam semalaman, baru besoknya itu ditumbuk. Terus setelah ditumbuk itu pokoknya dibikin bulat-bulat kecil-kecil kayak gitu loh teman-teman, terus dikukus. Kalau untuk disimpan jangka panjang itu ya dijemur kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku udah nyalakan kompor, aku pasang wajan dan aku udah kasih minyak. Di sini aku mau goreng tempe, tapi tempenya baru aku tirisin dari bumbu dan aku tadi rendam ikan asin dulu ya teman-teman. Nah, ini tempenya udah aku tiriskan, lanjut aku goreng semua aja karena nggak begitu banyak. Dan ini minyaknya juga aku pakainya agak lumayan karena nanti selain goreng tempe aku juga goreng terong, terus goreng ikan asin juga ya. Nah, ini aku masaknya tuh sambil cerita-cerita masa lalu saya ya teman-teman, atau masa kecil. Tapi aku merasa masa kecilku itu ya termasuk aku tuh merasa bahagia ya teman-teman, karena masih berada di lingkungan atau di samping orang tua kayak gitu. Maksudnya tuh dalam
dekatan orang tua kayak gitu loh, maksudnya tuh masih tinggal bersama keluarga, adik, kakak, terus ada orang tua, ada saudara-saudara. Jadi tetap aku tuh merasa bahagia banget waktu masa kecil ya. Walaupun mungkin kadang kalau untuk makan itu ya namanya aku tuh keluarga besar teman-teman. Aku sendiri itu 8 bersaudara dan itu tuh perempuan semua ya. Dari 8 anak itu perempuan semua. Jadi bapakku tuh ibaratnya itu nggak punya anak laki-laki, jadi nggak ada yang ibaratnya membantu di sawah atau saat bertani kayak gitu ya teman-teman. Tapi ya walaupun anaknya perempuan tetap bantuin di sawah. Ya kadang kayak nanam sayuran kayak gitu kan butuh tenaga anak-anaknya. Kalau anak perempuan kan pasti bisa ya teman-teman. Tapi aku tuh bahagia banget, terus nggak ada penyesalan, kayak masa kecil tuh kayak seneng aja gitu ya, memang udah zamannya seperti itu. Terus jadinya aku suka kangen tiwul tuh ya karena orang tuaku tuh dulu sering bikin kayak gitu ya, terus jadi kita tuh kenal tiwul tuh dari kecil. Tapi ya nggak kita aja sih, banyak di lingkungan saya waktu kecil itu ya banyak yang pada untuk nyambung makan itu sebelum panen itu ya dari singkong itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah aku bersyukur banget gitu ya masih bisa makan waktu itu 8 bersaudara. Bayangin teman-teman betapa banyaknya, terus umurnya tuh juga nggak jauh-jauh ya, bedanya 2 tahun 3 tahun, itu kayak serempak gitu. Lanjut aku goreng terong. Tadi ikan asinnya udah aku goreng ya teman-teman, tapi aku gorengnya tuh nggak yang terlalu kering karena mau disambelin. Nah ini sembari goreng terongnya itu sampai mateng, aku sambi-sambi cuci piring biar kelarnya nanti bisa cepet ya teman-teman. Nah gimana, ada nggak teman-teman yang kayak saya suka nyambi-nyambi kayak gini? Apa teman-teman tuh nunggu kelar masak baru cuci piring? Ya sama aja ya teman-teman, tapi aku daripada nunggu terong kelamaan gitu kan, mending aku cuci dulu yang kotor-kotor supaya nggak terlalu numpuk gitu ya. Nah aku lanjutin cerita masa kecilku ya teman-teman. Tapi aku tetap bersyukur dan aku berterima kasih banget kepada almarhum bapakku, almarhumah ibuku yang udah merawat kami dari dalam kandungan sampai kami lahir ya, 8 bersaudara itu, alhamdulillah. Nah ini terongnya sudah matang, lanjut aku goreng sambelnya ya teman-teman. Nah untuk bumbunya tuh simple aja, pokoknya bumbu dasar di sini tuh cuman pakai garam, gula dan penyedap rasa, daun salam dan asam kandis sedikit ya teman-teman. Jadi nanti tuh sambelnya tuh nggak hambar gitu, nggak berasa bawang mentah, tapi enak gitu ya. Nah ini lanjut aku oseng-oseng sampai bumbunya tuh benar-benar mateng dan harum. Nah ini aku mau potong-potong dulu untuk daun bawangnya. Nah ini daun bawangnya itu udah 1 minggu lebih alhamdulillah. Aku naroknya tuh agak di atas bawah freezer ya teman-teman. Jadinya tuh lebih agak dingin, jadi agak tahan. Kalau kita naroknya di rak bawah itu, aku udah pernah coba itu nggak nyampe 1 minggu udah pada busuk gitu ya. Nah ini asam kandisnya aku kasih sedikit aja untuk biar sambelnya itu enggak antak apa gimana sih rasanya, pokoknya itu biar sedep gitu ya. Oh iya bunda-bunda, teman-teman semua, pagi ini pada masak apa? Apa ada yang masaknya sama aku, masak sambal terong juga, atau mungkin masak yang lain? Komen teman-teman agar aku tahu teman-teman tuh masak apa, biar aku tuh dapat ide-ide masakan ya teman-teman. Karena aku tuh memang terus terang masak tuh ya kayak gini, masak ala kadarnya, ala-ala aku sendiri, ala-ala masak rumahan. Masakan yang seringnya tuh yang aku masak ya masak-masakan yang ala-ala desa waktu masih aku kecil gitu ya. Memang itu gimana ya, lidahku tuh mungkin ya nggak bisa melupakan itu ya. Ya bukan berarti aku nggak suka makanan modern, ya suka juga. Cuman aku suka kangen masak-masakan dari kecil yang ibu saya masak buat ke anak-anaknya kayak gitu ya. Nah sekarang ini sebenarnya kakak itu lagi nyapu di bagian teras, ruang tamu, terus di
lantai atas, tempat cucian baju itu ya teman-teman. Dia sambil nyuci sambil bersih-bersih. Cuman kakak tuh kadang-kadang malu kalau mau masuk ke video gitu. Kadang-kadang kan kalau di rumah itu pada nyantai nggak pakai kerudung gitu ya. Jadi dia tuh kadang-kadang nggak mau gitu teman-teman. Karena nggak pas nggak pakai kerudung. Karena apalagi kalau nyuci di atas itu kan namanya belum ada plafonnya, itu kan agak panas ya. Dan alhamdulillah aku masak menu sederhana, menu desa udah selesai ya teman-teman. Di sini lanjut aku bersih-bersihkan bagian meja-meja dapurnya, bagian bawah kompor, atas kompor. Pokoknya yang ada di sekitar area meja dapur aku bersihkan semua karena memang aktivitasku udah selesai hari ini. Bener-bener masak menu sederhana. Nah, untuk lantai bawah tadi kakak udah pesan nanti disapunya setelah saya selesai aktivitas di dapur. Alhamdulillah ya, anakku tuh sekarang udah gede jadi mereka tuh udah ngerti, alhamdulillah banget. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari aku kali ini. Tunggu video berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan share ke media sosial teman-teman agar channelku bisa berkembang ke depannya. Ambil sisi positifnya, jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.